Konsep, transaksi dan laporan keuangan, mata uang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi mengenai konsep transaksi dan laporan keuangan mata uang asing. Kelompok 19. Anggota. Alwi dengan NIM 231.011.201.286. Diki Arya Wibowo dengan NIM 231.011.201.517. Mutiara Saskia dengan NIM 231.011.200.257. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang dan kebutuhan falas. Yang kedua ada konsep mata uang asing. Yang ketiga ada konsep nilai tukar. Yang keempat ada dampak perubahan kurs. Yang kelima ada manajemen risiko. Yang keenam ada ilustrasi akuntansi impor. Yang ketujuh ada ilustrasi pelunasan impor. Yang kedelapan ada ilustrasi akuntansi ekspor. Dan selanjutnya penutup. Oke, selanjutnya ada latar belakang dan kebutuhan falas. Kenapa sih kita butuh mata uang asing? Nah, jawabannya, negara-negara terhubung melalui perdagangan impor atau ekspor dan keuangan. Dan transaksi internasional membutuhkan pasar valuta asing atau falas untuk menentukan harga barang dan jasa. Nah, selanjutnya ada setiap transaksi itu harus dicatat dalam satuan mata uang. Baiklah, selanjutnya ada latar belakang dan kebutuhan falas. Yang pertama itu definisi kunci. Mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan perusahaan di lingkungan operasional utama. Kemudian mata uang asing. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas laporan. Contohnya, rupiah fungsional, dolar, yen adalah mata uang asing. Kemudian masalah utama. Ini termasuk dalam perubahan nilai tukar yang mempengaruhi pencatatan dalam laporan keuangan, untung atau rugi kurs. Nah, selanjutnya ada konsep mata uang asing. Yang pertama itu, apa itu transaksi mata uang asing? Yakni terdiri dari transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Contohnya, transaksi. Yang pertama itu ada ekspor dan impor, yakni terdiri dari pembelian atau penjualan barang jasa yang harganya dalam mata uang asing. Misalnya, beli barang dari Jepang dengan harga yen. Kemudian ada pinjaman, yang termasuk dalam pinjaman ini utang atau piutang yang didenominasikan dalam mata uang asing. Kemudian ada jual beli aset, yakni terdiri dari melepaskan aset atau menyelesaikan kewajiban dalam mata uang. Kemudian ada pos moneter, aset atau kewajiban yang jumlahnya tetap atau dapat ditentukan dalam unit mata uang. Contohnya kas, piutang, dan utang. Nah, selanjutnya ada konsep nilai tukar. Definisinya, rasio antara satu unit mata uang dengan mata uang lainnya pada saat tertentu. Dua jenis kurs, yaitu di Indonesia terdiri dari kurs utama. Yang pertama itu kurs langsung DER, banyaknya rupiah untuk satu unit mata uang asing sebesar 9.200. Kemudian ada kurs tidak langsung IER, banyak mata uang asing untuk 1.000 US dollar 0,001087. Selanjutnya konsep nilai tukar. Jenis kurs berdasarkan waktu. Yang pertama ada spot rate, yakni kurs yang berlaku pada saat transaksi atau saat ini. Yang kedua ada historical rate, yakni kurs yang berlaku saat untuk kejadian berlangsung. Kemudian selanjutnya dampak perubahan kurs, terdiri dari 3. Yang pertama itu perubahan kurs menentukan keuntungan atau kerugian kurs. Yang kedua, rupiah menguat, baik untuk importir karena kurs langsung menurun, barang impor jadi lebih murah. Dan yang ketiga, rupiah melemah, baik untuk eksportir karena kurs langsung meningkat.
atau butuh lebih banyak untuk 1 US dollar barang ekspor lebih murah di luar negeri. Baik, di sini ada manajemen risiko, yaitu ada hedging dan derivatif. Nah, tujuannya itu untuk menghindari kerugian besar akibat pergerakan nilai tukar. Nah, hedging tindakan perlindungan aset dengan melakukan penutupan kontrak jual dan beli pada pasar berjangka untuk mengurangi kerugian. Lindung nilai hedge yaitu kontrak yang berfungsi sebagai asuransi bertujuan melindungi perusahaan dari risiko transaksi pasar. Nah, terus di sini ada juga instrumen derivatif. Nah, yaitu instrumen keuangan yang nilainya berubah mengikuti perubahan variabel dasarnya seperti kurs atau suku bunga. Nah, digunakan untuk lindungi nilai atau spekulasi. Di sini juga ada ilustrasi akuntansi impor atau utang. Nah, di sini tuh kasusnya ada pada PT ABC Impor yang impornya sama dengan 2 juta kurs. Nah, di sini juga ada transaksi 80, terus neracanya 90, pelunasannya sebesar 86. Aturan pencatatan utang, tanggal transaksi 1 Oktober, catatan utang sebesar 2 juta kali 80 sama dengan 160 juta. Nah, di sini juga ada tanggal neraca yaitu 31 Desember, kurs naik ke Rp 90. Utang naik menjadi Rp 180 juta. Jadi selisihnya tuh 20 juta. Terus di sini juga ada 90 dikurang 80. Nah, terus jurnalnya rugi transaksi mata uang asing Rp 20 juta. Tanggal pelunasan 1 April, kurs turun ke 80. Nilai utang turun sampai dengan 80 juta, yaitu 90 kurang 86. Terus di sini ada jurnal utang usaha Rp 8 juta dan rugi transaksi mata uang asing. Nah, di sini ada keuntungan juga ya. Terus di sini ada ilustrasi pelunasan impor, yaitu lanjutan pelunasan 1 April. PT ABC harus membeli 2 juta dengan kurs 86. Nah, di sini ada kas yang dikeluarkan sama dengan 2 juta dikali 86 sama dengan 172 juta. Nah, sini juga ada jurnal pelunasannya, yaitu akunnya itu untuk unit mata uang asing itu di debitnya 172 juta, terus kasnya di kredit 172 juta. Untuk utang itu 172 juta itu di debit, untuk mata uang asing itu di kredit juga 172 juta. Nah, di sini kesimpulannya, importir PT ABC rugi 20 juta pada 2019 dan untung 8 juta pada 2020. Nah, kerugian bersih itu berarti sebesar 12 juta. Nah, di sini ada ilustrasi pelunasan impor, yaitu kasus PT Badi Ekspor sebesar 20.000 dolar. Transaksi sebesar 9.000 US dollar. Pelunasan yaitu rupiahnya 8.900 atau US dollar. Aturan pencatatan piutang, tanggal transaksi yaitu sebesar 20.000 kali 9.000 US dollar atau sebesar 180 juta rupiah. Tanggal pelunasan kurs turun ke 8.900.000 rupiah. Terus rupiahnya menguat nih. Terus di sini juga ada kas diterima, yaitu 20.000 kali 20.000 US dollar kali 8.900 sama dengan 178 juta rupiah, yaitu selisihnya berarti sebesar 2 juta. Nah, kerugiannya tuh bagi eksportir karena piutang bernilai lebih rendah. Nah, di sini juga ada akunnya, yaitu bank pada debit yaitu sebesar 178 juta, terus rugi selisih kurs pada debit 2 juta, terus di sini ada piutang ekspor pada kredit 180 juta. Oke, kita masuk ke bagian yang slide terakhir ya. Jadi di sini ada penutup. Jadi secara keseluruhan, pemahaman yang akurat mengenai mata uang fungsional dan kurs langsung sangat fundamental dalam mencatat transaksi internasional.
Resiko yang ditimbulkan oleh fluktuasiasi nilai tukar diakui sebagai selisih kurs pada akhir periode pelaporan atau pada saat pelunasan. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.